Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Jumpa lagi di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Ini adalah pertemuan kedua kita. Saya Cokorde Istri Ayu Setiawati akan menemani kalian bersama-sama kita belajar tentang materi yang pertama, yaitu logika dan algoritma komputer. Siapkan sarana pendukungnya agar pembelajaran hari ini berjalan dengan optimal. Berikut adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama yaitu kompetensi dasar pengetahuan, menerapkan logika dan algoritma komputer. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar keterampilan, yaitu menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen. Nah, kompetensi dasar inilah yang harus kalian capai secara minimal pada pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Adapun indikatornya kalian telah mencapai kompetensi dasar yang sudah kita bahas tadi itu ada 3, yaitu bisa kalian cermati di slide. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep logika dan algoritma, mengurutkan prosedur algoritma sederhana, dan menyajikan algoritma ke dalam flowchart. Kemudian indikator pencapaian kompetensi keterampilan yaitu yang pertama, di sini ada 2 yang Ibu bahas, mengoperasikan fungsi-fungsi perintah. Kemudian yang kedua, menerapkan fungsi-fungsi perintah atau komen ke dalam aplikasi komputer. Nah, anak-anak, itu tadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada proses pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian semua sudah standby dan sudah siap dalam proses mengikuti pembelajaran. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kita bahas apa sih itu logika dan algoritma. Mungkin kalian pernah mendengar kedua istilah itu. Nah, tepat sekali. Logika adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, logos. Nah, logos ini artinya ilmu. Logika bisa kita singkat sebagai kemampuan berpikir, yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan algoritma? Apa hubungannya dengan logika? Nah, algoritma itu sendiri itu diperkenalkan pertama kali oleh ahli matematika yaitu Abu Ja'far. Nah, algoritma ini merupakan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun sistematis. Nah, baiklah anak-anak semuanya, di sini kita dapat simpulkan bersama-sama logika dan algoritma itu pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyelesaian suatu masalah dengan urutan langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Nah, kemudian seperti apa sih contoh algoritma yang ada pada kehidupan kita sehari-hari? Nah, di slide bisa kalian perhatikan ada suatu permasalahan. Ada 2 buah gelas, gelas A isi teh, gelas B isinya kopi. Terus pertanyaannya bagaimana sih cara menukar isi gelas masing-masing sehingga terjadi pertukaran isi gelas A isi kopi dan B berisi teh. Baiklah anak-anak, mari kita bersama-sama membahas soal yang diberikan tadi. Adapun algoritma dari penyelesaian masalah isi dari gelas A dan gelas B yang ditukarkan itu adalah ada 4 langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, siapkan gelas cadangan C. Yang kedua, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C sehingga gelas A menjadi kosong. Kemudian yang ketiga, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A. Kemudian yang terakhir, tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Jadi kedua isi dari gelas tersebut akan tertukar. Ya, jadi itu adalah langkah-langkah untuk penyelesaian permasalahan yang diberikan. Itulah disebut algoritma. Jelas anak-anak semuanya? Nah, sekarang bagaimana sih cara penulisan algoritma itu sendiri?
Coba kalian berpikir bagaimana caramu login ke dalam akun Instagram. Nah, bisa kan dituliskan seperti itu? Ini merupakan penulisan algoritma dengan cara uraian atau deskripsi. Kemudian bagaimana sih cara penulisan algoritma itu agar lebih mudah dipahami? Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang flowchart atau diagram alir. Pernahkah kalian mendengar istilah flowchart atau diagram alir? Flowchart itu adalah bagan yang menunjukkan adanya aliran dalam program atau prosedur suatu sistem secara logika. Ini biasanya digunakan untuk membantu memahami langkah-langkah dalam algoritma atau program. Nah, kemudian bagaimana simbol-simbol yang sering digunakan dalam flowchart? Itu ada banyak sekali simbolnya, tapi di sini ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama, simbol terminal itu menunjukkan awal dan akhir suatu program. Kemudian jajar genjang sebagai input-output suatu proses. Persegi sebagai menunjukkan proses atau pengolahan data. Kemudian decision itu menunjukkan adanya pilihan. Kemudian bulatan sebagai konektor dan tanda panah sebagai control flow atau arah dari aliran flowchart. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah contoh dari flowchart itu sendiri. Nah, mudah sekali, sebenarnya sering sekali kalian mendengar atau melihat contoh dari flowchart itu. Nah, contohnya tadi, bagaimana caranya login Instagram yang secara deskripsi kita tampilkan dalam bentuk flowchart seperti yang sudah ditampilkan itu. Nah, kemudian ciri-ciri, sifat, dan struktur dasar algoritma, pembahasan kita selanjutnya. Ciri-ciri algoritma yang pertama ada keterbatasan, kemudian kepastian, kemudian adanya masukan, kemudian adanya keluaran, dan terakhir adanya efektivitas. Nah, kemudian adapun sifat dari algoritma itu ada 4 sifat dasar dari algoritma. Tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman, tidak bergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu, notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun, algoritma dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian yang logis. Nah, struktur dasar algoritma itu yang pertama adalah runtunan atau sekuensial. Jadi, urutan langkah-langkah dalam algoritma itu selalu berurutan, dimulai dengan langkah pertama, kedua, dan seterusnya. Contohnya seperti di bawah ini, dan juga contoh flowchartnya bisa kalian perhatikan di situ. Nah, kemudian yang kedua, struktur dasar dari algoritma itu adalah pemilihan atau selection. Jadi, pemilihan ini instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Jadi ada kondisi prasyarat dapat bernilai benar atau salah. Ya, jadi contoh kasusnya bisa kalian perhatikan pada pemilihan bilangan genap atau ganjil. Kemudian contoh flowchartnya seperti apa? Nah, contoh flowchartnya seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ya, pemilihan bilangan bulat yang tadi genap atau ganjil bisa kita tampilkan dalam bentuk flowchart di bawah ini sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Ya. Seperti itu anak-anak. Bisa dipahami sampai sana? Nah, kemudian yang ketiga, struktur dasarnya yaitu perulangan atau repetition atau looping. Nah, pengulangan ini merupakan kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Nah, contohnya menampilkan huruf tertentu sebanyak n kali ke layar. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, algoritma ini sangat sering digunakan terutama dalam proses pembuatan program komputer. Ya, nah contoh perulangan itu seperti apa? Nah, bisa kalian perhatikan di sini Ibu tampilkan contoh flowchart dari pengulangan huruf A. Jadi ini contoh diagram alirnya. Bisa kalian perhatikan ada input, ada kondisi yang ditampilkan apabila ada tidak, selesai, apabila ya, kembali menulis huruf A, seperti itu. Nah, demikian adik-adik, ada yang pertanyaan sampai di sana?
Nah, kemudian di sini ada tugas diskusi ya. Ibu harapkan kalian membuat sebuah kelompok belajar. Jadi, silahkan kalian jawab pertanyaan di bawah ini dengan kelompok belajarnya. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas bersama-sama di kolom komentar. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat pagi.